Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, peserta Golden Habit Forum, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum, yang pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah memasuki episode yang ke-61, yang insya Allah pada pagi hari ini topik yang akan dibawakan oleh beliau, Dr. Haji Agus Sukaca, adalah berkenaan dengan mastering activity. Dan pada kesempatan kali ini juga kita masih berada di bulan Syawal, sehingga topik yang akan disampaikan ini masih sepertinya masih berkenaan dengan bagaimana memaksimalkan kegiatan kita, aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau Dr. Haji Agus Sukaca untuk memberikan pemaparan pada pagi ini. Kepada Ustadz Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahmatullah. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu di Sabtu kedua bulan Syawal ini, dan selalu saja pertemuan kita ini istimewa. Jadi begitu saya buka itu Prof. Partino sudah ada itu. Jadi yang hadir pertama sekali profesor dari ujung timur Indonesia, ya, dari Jayapura. Kemudian juga diikuti ada Prof. Abdus Salam Sofro dari FKUAD. Yang lain-lain ya, dari Papua tadi 2, dari UM Sorong, ya, Pak Ustadz Kamaluddin, ya. Dan ini cukup banyak universitas yang sudah bergabung. Di samping UMKT ada Rektor UM Bero, UM Palu, kemudian Pekajangan Pekalongan, dan lain-lain. Dan dari rumah sakit tadi dari Romani hadir di awal, ya. Lanjut dari Tegal, Dr. Biri, ya. Kemudian dari Jogja, ya, ada Dr. Joko, ya. Ada dari Rumah Sakit Islam Jakarta, ya, dan lain-lain ya, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Tapi ini merupakan sebuah forum yang insya Allah akan memberikan manfaat buat kita sekalian. Dan ada pemikiran forum ini akan dikembangkan menjadi forum studi peradaban dalam rangka membangun peradaban yang cemerlang bagi umat Islam. Nah, tentu kita awali dengan membangun golden habit. Kalau umat Islam sudah bisa melakukan habit, kebiasaan-kebiasaan yang hebat, maka masa depan yang cemerlang itu tinggal menunggu waktu saja. Tapi kalau kebiasaannya belum bisa terinstall dengan baik, ya, kebiasaan yang baik belum menjadi bagian dari kebiasaan kita, ya, umat Islam, maka masa depannya masih absurd. Ya. Kita belum bisa melihat masa depan yang cemerlang. Jadi oleh karena itu,
kita memulai dari kajian Golden Habit yang merupakan dasar-dasar untuk membangun kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, partisipan rahimakumullah, topik kita hari ini tentang mastering activity. Ini menyangkut mastering activity ini sesuatu hal yang menurut saya menjadi kunci bagi proses pembangunan masa depan yang cemerlang, baik kita secara individual maupun secara kelompok. Secara kelompok, Muhammadiyah merumuskan masa depannya sebagai masa depan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, tentu kita secara individual itu bisa menetapkan juga masa depan kita itu adalah pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Nah, kita baru saja menyelesaikan puasa Ramadan. Di mana puasa Ramadan ini kemarin kajian-kajian kita selama puasa, itu adalah bagaimana kita memaknai puasa dengan baik sehingga bisa membangun akhlak kita, akhlaknya orang yang berpuasa. Nah, ini puasa ini oleh Majelis Tarjih diberikan takrif. Menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dan segala yang membatalkan. Sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Ini takrif dari puasa yang baru saja kita selesaikan. Nah, dan kita masih menindaklanjuti dengan puasa Syawal, ya ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai, ya. Karena tidak ada kewajiban harus mulai hari kedua sampai hari ke-7, ya. Tapi kita bisa lakukan selama bulan Syawal untuk melakukan puasa Syawal. Nah, di mana inti dari puasa itu sesungguhnya adalah melatih kemampuan pengendalian diri. Sehingga dengan puasa itu kemampuan mengendalikan diri kita itu menjadi baik. Karena banyak orang yang memang tidak mampu mengendalikan diri. Aktivitasnya based on nafsu. Aktivitasnya dibangun berbasiskan nafsu. Sehingga dia beraktivitas untuk memenuhi nafsu. Itu banyak yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, kita di Ramadan itu dilatih betul untuk bisa mengendalikan diri. Dari apa? Dari segala macam jenis pengaruh. Nah, sehingga inti pengendalian diri ini menata aktivitas yang kita lakukan sesuai roadmap menuju keridhaan Allah. Karena tujuan hidup kita adalah keridhaan Allah. Kita layak dipanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, sehingga hasil akhir puasa itu mestinya kita mampu menata aktivitas sesuai roadmap menuju keridhaan Allah. Jadi kalau map-nya atau road-nya itu tidak menuju keridhaan Allah, itu tidak kita masuki, ya, tidak kita lewati. Jadi semata-mata kita menata aktivitas kita sesuai roadmap perjalanan kita untuk menuju ridha Allah. Nah, oleh karena itu, semuanya itu kita harus berdasar pada hudallah. Di perjalanan hidup kita itu mesti berdasar hudallah, petunjuk Allah. Nah, sehingga Bapak sekalian, aktivitas kita semestinya adalah Al-Quran based activity. Kenapa begitu? Ya, karena hudallah itu terangkum di dalam Al-Quran.
Jadi Allah memberikan hudan untuk kita itu dalam bentuk Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau kita ingin melakukan perjalanan sesuai dengan hudallah, maka kita harus memahami Al-Quran dan membuat aktivitas kita itu berbasis Al-Quran. Jadi Al-Quran based activity. Ini sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan setiap langkah yang kita lakukan, setiap energi yang kita keluarkan, itu based on Quran, ya, berbasis Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, seharusnya mindset kita adalah Al-Quran. Kita bermindset Al-Quran. Di mana Al-Quran menjadi pertimbangan terpenting dalam melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Inilah yang seharusnya ya, kita lakukan, ya, menginstall ya, pikiran kita dengan Al-Quran. Sehingga setiap kita memutuskan untuk melakukan sesuatu atau memutuskan tidak melakukan sesuatu, itu pertimbangan terpentingnya adalah Al-Quran. Dan ini sebenarnya merupakan wujud implementasi dari syahadat kita, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi tidak ada ilah yang berupa manusia, yang berupa hawa nafsu, atau lainnya. Kita nafikan itu semua, kita singkirkan itu semua. Karena kenyataannya banyak manusia yang menjadikan sesama manusia sebagai ilahnya. Ini kajian Kiai Dahlan yang disampaikan oleh KRH Hajid dalam 17 kelompok ayat-ayat ajaran Kiai Dahlan, itu ketika membahas surah Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa, ya. Tahukah kamu banyak manusia yang menjadikan ya, hawa nafsunya sebagai ilah? Wah, itu kajian yang sangat mendalam sekali. Jadi hawa nafsu bisa menjadi ilah. Kapan? Ya, ketika activity kita based on nafsu, berbasis nafsu. Sekarang banyak perselingkuhan, ya, based on nafsu. Banyak orang yang korupsi, based on nafsu. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan, based on nafsu. Jadi nafsu menjadi ilah. Banyak juga yang menjadikan ilahnya itu sesama manusia. Seperti kaumnya Fir'aun, itu menjadikan Fir'aun itu sebagai ilah. Bahkan Fir'aun sendiri mendeklar, ya, ma ra'aitu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak pernah tahu ya, ada ilah selainku, kata Fir'aun. Karena apa? Karena semua kemauannya harus dituruti. Dan ketika kita sudah menuruti kemauan sesama manusia, di mana kemauan itu berbeda dengan kemauan Allah, kita mau ya, mengikutinya, maka di situ kita sudah memperilahkan sesama manusia sebagai ilah. Demikian juga yang lain-lain, ada yang berbentuk berhala, patung, ya, dan lain sebagainya, itu banyak yang dijadikan ilah. Maka bagi kita, ya, ilahnya hanya Allah. Semua activity kita based on petunjuk Allah. Jadi kalau kita tahu sebuah aktivitas itu bertentangan dengan petunjuk Allah, maka kita memutuskan tidak melakukan. Allah melarang zina, kita memutuskan tidak melakukan zina. Allah melarang judi,
kita memutuskan tidak melakukan judi. Allah melarang mencuri, korupsi, kita memutuskan tidak melakukan korupsi. Nah, inilah ya, implementasi dari bermindset Al-Quran itu sesungguhnya merupakan implementasi dari syahadat kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu mesti melakukan proses installing Al-Quran terus-menerus, sehingga bisa menjadikan aktivitas kita based on Al-Quran. Nah, proses installing ini kita sudah lakukan beberapa kali kajian, mulai tadarus, kemudian dari tadarus itu kita memahami, dan selanjutnya akan menjadi mindset kita. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, apakah kita sudah membuat agenda tadarus Al-Quran ini menjadi bagian penting dari hidup kita. Allah memerintahkan kita, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai para orang yang berselimut, bangunlah pada waktu malam. Separuhnya, lebih sedikit atau kurang sedikit. Nah, perintah yang langsung disampaikan pada waktu itu adalah warattilil Qur'ana tartila. Jadi waktu malam kita harus membaca Al-Quran. Nah, kemudian waktu apa lagi? Sudah berapa jam satu hari, kita mengalokasikan waktu untuk proses installing Al-Quran. Karena ini tidak bisa sekaligus, ya. Tidak seperti kita menginstal Windows misalnya di komputer kita tinggal tunggu 1 jam selesai semua. Tapi untuk installing Quran ini perlu waktu sepanjang hayat. Karena kedalaman Al-Quran dan keluasan Al-Quran itu begitu luar biasa, sehingga kita tidak bisa melakukannya sekaligus. Kita harus lakukan sepanjang hayat. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa jam sehari waktu kita bersama Al-Quran. Sehingga pada akhirnya Al-Quran itu betul-betul akan menjadi mindset kita atau minda kita, cara berpikir kita. Pikiran kita dijiwai oleh Al-Quran. Nah, kalau pikiran kita dijiwai Al-Quran, nah, DNA yang dibentuk di dalam otak itu nanti akan mempengaruhi semua organ tubuh kita. Sehingga kulit kita itu akan berisi Al-Quran, tulang kita akan berisi Al-Quran, rambut kita akan berisi Al-Quran. Nah, sehingga seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang di dalam kulitnya itu menyatu Al-Quran, tidak akan tersentuh api neraka. Nah, ini proses installing ini akan menyatukan Al-Quran dengan seluruh elemen tubuh kita. Ya, itu nanti akan bisa dilihat di DNA kulit kita akan muncul Al-Quran juga. Ini yang akan terjadi. Nah, dari situlah kemudian muncul apa? Al-Quran based activity. Aktivitas kita itu didasarkan Al-Quran. Karena itu akan menjadi pertimbangan terpenting kita. Apa kata Quran, itulah yang kita lakukan. Ini proses yang seharusnya kita lakukan adalah installing Al-Quran ya, di dalam pikiran kita, selanjutnya menghasilkan activity yang berbasis Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita sudah mampu melakukan aktivitas berbasis Al-Quran, pasti bernilai amal soleh. Sehingga kita termasuk yang melewati waktu itu dalam amal soleh. Karena Allah sudah bersumpah ya, demi masa hidup manusia, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Jadi
Syaratnya iman dan amal soleh. Nah, kalau activity kita based on Quran, maka dipastikan setiap aktivitas kita merupakan amal soleh. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, yang saya kira perlu kita lakukan, mampu mengendalikan diri, aktivitas kita itu sesuai dengan hudallah Al-Quran. Ketika ada dorongan nafsu, nafsu itu kalau tidak selaras dengan Quran, maka kita tidak lakukan. Tapi kalau nafsu dalam rangka membackup perintah Al-Quran atau membackup petunjuk Al-Quran, maka nafsu itu kita optimalkan. Nafsu seksual dimanfaatkan untuk mengembangkan keturunan bersama dengan istri, ya, suami, ya, yang terikat di dalam ikatan pernikahan, ya, itu sesuai dengan Al-Quran. Tetapi nafsu seksual yang dilampiaskan kepada yang tidak halal, maka itu harus kita tahan. Kita putuskan untuk tidak melakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sebenarnya kita punya media harian untuk melakukan evaluasi rutin terhadap activity kita, itu sudah based on Al-Quran atau belum. Yakni perintah sholat itu sesungguhnya merupakan evaluasi rutin kita untuk melihat aktivitas kita sudah based on Al-Quran atau belum. Kajian kita sebelumnya, ya, ketika kita membahas tentang sholat ya, sebagai rancang bangun dan roadmap kehidupan kita, itu ada siklus yang mesti kita lewati di dalam menegakkan sholat. Diawali dengan ini merupakan implementasi dari tauhid kita berittiba Rasul, kemudian kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah, kita berakhlak mulia, berakhlak Al-Quran, beramal soleh, itu siklus ya, sholat sebenarnya itu. Sehingga sholat itu adalah perbaikan, proses perbaikan. Presentasi kita kepada Allah, bagaimana kita akan melakukan perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas kita. Karena sholat itu merupakan media presentasi kita kepada Allah, implementasinya itu adalah di luar sholat. Maka menegakkan sholat itu cara mengimplementasikan adalah di luar sholat. Jadi sholat itu bagian kita ya, untuk menyampaikan kepada Allah formula apa yang mau kita bangun di dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita implementasikan setelah kita salam, ya, setelah kita menyelesaikan sholat kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, marilah kita berjuang sungguh-sungguh ya, untuk menginstal Al-Quran di dalam pikiran kita, sehingga aktivitas kita ya, bisa kita lakukan mastering sesuai dengan Al-Quran. Sekarang ini aktivitas kita masternya adalah kebiasaan lingkungan kita. Atau banyak umat Islam yang melakukan kebiasaan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh lingkungannya. Apakah itu sesuai Al-Quran atau tidak, yang penting lingkungan melakukan begitu, itu dilakukan. Nah, kita mulai merubah, menata bahwa aktiviti kita bangun berbasis hudallah, petunjuk Allah, yakni Al-Quranul Karim. Nah, ke depan mari kita serius ya, belajar Al-Quran supaya Al-Quran itu betul-betul menjadi mindset kita.
Ya, saya sampaikan ya, ini kita juga membuka program ya belajar bahasa Arab Al-Qur'an ya. Mulai dari melafalkan ya. Insya Allah ini kita buat program bagaimana kita bisa melafalkan Al-Qur'an dengan baik. Program tahsin ya, tahsin. Kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik ya. Kemudian nanti ini kita tambah juga ada program tajwid praktis ya, supaya kita mengerti bagaimana ilmunya membaca Al-Qur'an dengan benar, dan nanti dilanjutkan dengan belajar bahasa Arab Al-Qur'an. Metode MBBA, mari belajar bahasa Arab Al-Qur'an. Ya, ini untuk bagus 1, ada 12 kali pertemuan, insya Allah ini sudah bisa dilakukan. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini kita mengembangkan sebuah metode otodidak. Bisa belajar sendiri, kita siapkan panduannya, ada di YouTube, ada bukunya, dan nanti kita mempunyai sistem of evaluasi yang berbasis online juga. Nah, ini alhamdulillah kita sudah uji cobakan. Yang pertama lewat kursus umum, ini banyak ibu-ibu yang hadir, termasuk Ibu Masriah ini peserta tetap, Dr. Aragar, ya, ini peserta untuk MBBA. Ya. Ada juga yang berbasis perguruan tinggi, ini sedang kita uji cobakan di UMKT dan Fakultas Kedokteran UAD. Ini menjadi bagian untuk pembelajaran. Ini insya Allah akan segera UTS, nanti ada ujian akhir semester. Ya. Nah, sehingga kita belajar Al-Qur'an ini lebih terstruktur, kita secara bertahap, pelan-pelan, ya, mulai belajar melafalkan, membacanya, ngerti ilmu tajwidnya, kemudian ngerti artinya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, ya, dan nanti kita program tahfidnya itu diawali dengan juz pertama, kedua, ketiga, ya, maka tahfidz untuk juz berikutnya itu insya Allah sudah langsung memahami maknanya. Ini sebuah program yang mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang, ya. Karena terus terang kami juga tidak menyangka kalau kemudian berkembang, artinya dulu waktu awal ya kita hanya fokus di belajar bahasa Arabnya saja. Oh ternyata ketemu metode bagaimana tahsinnya, kemudian bagaimana tahfidznya, sehingga ke depan kita bisa membangun generasi yang lebih Qur'ani. Ya, saya kira demikian, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Marilah ya, kita membangun aktivitas kita berbasis Al-Qur'an. Activity based, Al-Qur'an based activity. Nah, sehingga ini merupakan program sepanjang hayat, tidak hanya ketika kita masih di dalam bangku belajar, bangku kuliah, tapi ini menjadi activity harian kita hingga akhir hayat. Mudah-mudahan nanti ada Prof. Partino, ada Dr. Piri, ada Prof. Abdul Salam dan lain-lain yang bisa memberikan penguatan terhadap apa yang kita lakukan ini. Ya. Ada Mas Abdul Latif Ar-Ridho ini yang juga mudir dari Darul Quran, ya, yang nanti mungkin juga bisa cerita. Ya. Saya kira sementara demikian. Mudah-mudahan bisa dikembangkan. Hatanallah ya kumajma'in. Asraminallah fathum karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Kaca telah memberikan paparannya pada pagi hari ini berkenaan dengan bagaimana kita semua dapat menginstal Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga segala aktivitas kita semuanya basiskan Al-Quran sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya sekarang kita berikan sesi untuk memberikan tanggapan ataupun feedback atau mungkin penguatan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan, meneruskan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Agus. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Ini ada kalau ada pertanyaan seperti ini dari Bu Nur Hayati. Gimana kalau pemahaman sedikit hanya mendengar para ustadz dan ustazah
tapi tidak membaca buku pendukung. Bu Nur Hayati, ini mungkin kalau mau langsung disampaikan secara langsung, monggo silakan Bu. Ya, ini mungkin saya berikan tanggapan sedikit. Monggo, silakan. Ya, iya. Ya, memang ini yang sekarang ini terjadi. Umat itu mengerti Al-Quran lewat wasilah dari para ustadz. Ya, saya kira ini baguslah sebagai tahap awal. Ya, tetapi mesti dilanjutkan. Selanjutnya bisa menggali dari sumbernya. Oleh karena itu perlu bekal untuk memahami bahasa sumbernya. Belajar bahasa Arab. Ya, memang kita tidak bisa meninggalkan jasa para ustadz ini. Ya, tapi ini kita jadikan sebagai tahap awal. Selanjutnya kita belajar, kita tekuni. Nah, nanti lama-lama kita bisa langsung pada sumbernya. Saya kira ke depan kita mesti mengarah ke sana. Saya kira begitu ya Bu Nur Hayati. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Syukuran saja, Ustaz. Syukuran Ustaz. Ini yang kaitan dengan MBPA itu kan, alhamdulillah saya lagi ikut LTQ ya, Lembaga Tahfidz Quran. Memang salah satunya harus bisa bahasa Arab untuk ya. Misalkan kayak surat Wailul surat apa yang celaka bagi yang sholat itu kan nggak boleh berhenti di situ, harus dilanjutin baru shadaqallahu adzim gitu. Artinya kalau MBA ini sifatnya per wilayah atau per provinsi gitu untuk memahami bahasa Arab dan itunya terjemahannya gitu. Makasih. Ya, ya. Ada program yang online itu seluruh Indonesia bisa ikut, Ibu. Itu ada dari Batam, ada dari Banten, ada dari Jakarta, ada dari Surabaya, ya. Ada dari Papua. Alhamdulillah bisa ikut yang program online. Nah, sementara kita sedang kembangkan program-program yang berbasis perguruan tinggi. Ini UMKT ini sudah berlaku untuk semua mahasiswa, ya. Ini kemudian Fakultas Kedokteran di UAD ini kita terapkan, ini masih dalam tahap uji coba. Mudah-mudahan ini nanti uji cobanya berhasil sehingga bisa diduplikasi di perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Syukuran Ustaz. Ya. Terima kasih Bu Nur Hayati. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin memberikan. Bu Mastini mau tanya kayaknya itu Bu Mastini itu Mas Iwan. Bu Mastini Masud, ya, langsung saja Mastini bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini saya mau tanya, apakah kita bisa baca Al-Quran langsung artinya? Ya, terima kasih. Biasa kan ada Al-Quran, ada terjemahannya di bawah, jadi terjemahannya biasa langsung dibaca, bisa kan begitu? Terima kasih. Ya. Ya, itu sebagai tahap awal bisa kita lakukan, Bu Mastini, ya. Jadi sebagai tahap awal, tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita mengerti bahasanya. Itu lama-lama kita nggak usah pakai alat bantu terjemahan di bawahnya itu. Jadi sebagai tahap awal ketika kita belajar, silahkan membaca Al-Quran dengan terjemahan kata per kata. Ya, itu akan sangat membantu sekali. Tapi pada saatnya kita mesti berusaha untuk mampu membaca Al-Quran tanpa terjemah, tetapi ngerti artinya. Itu tujuan kita, supaya kita bisa mengambil Al-Quran sebagai hudan. Ya, saya kira itu tahapnya antara lain lewat belajar bahasa Arab Al-Quran itu sebagai tangga untuk sampai ke sana. Terima kasih. Terima kasih, Strategis. Nah, ini dari Kalbar, Pak Ihsanuddin. Monggo, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kadang-kadang gimana bertanya-tanya agak heran tapi agak minder juga ketika kalangan tertentu, ustadz tertentu menyampaikan bahwa ilmu saya ini sanadnya jelas dari ustadz dari nabi itu kepada ini saya belajarnya itu jelas, sanadnya itu sampai begitu. Jadi insya Allah kalau kita belajar dari orang yang sanadnya itu sampai itu lebih
bagaimana begitulah. Bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Ya, ya. Ini ada Mas Ridho itu. Mas Ridho bisa memberikan Mas Ridho, jawaban. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaannya, Ustadz. Jadi memang dulu ketika masih zaman periwayatan, yang mana ilmu itu diwariskan melalui riwayat, kemudian Nabi SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabat, sahabat dilanjutkan kepada para tabi'in sampai pada era tadwinul hadis, yaitu penulisan hadis. Nah, yang mana pada era ini para ulama memeriksa sanadnya. Jadi sehingga ada golongan, bukan golongan, tingkatan-tingkatan daripada hadis-hadis itu yang diperiksa sanadnya, sehingga ada hadisnya itu sahih, ada yang dhaif, ada yang makbul, ada yang nggak makbul, kemudian ada yang syadz, ada yang mungkar, macam-macam level-levelnya. Yang mana itu diperiksa pertama dari sisi sanadnya, yaitu jalurnya. Kemudian juga kontennya, yaitu matannya, apakah dia menyelisih atau tidak. Nah, semenjak usainya fase tadwin hadis itu, penulisan hadis tahun 200-an, itu zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian yang diwariskan lagi bukan hadis tapi kitabnya. Kitabnya yang diwariskan. Jadi sanad kitab Sahih Bukhari, sanad kitab Sahih Muslim, dan juga kitab sunnah yang lain. Nah, ini yang diwariskan. Dan para ulama sudah iktimat kepada kitab yang 6 kalau sekarang, Kutubus Sittah kalau kita ketahui. Nah, jadi zaman pemeriksaan sanad itu sebenarnya sudah selesai pada zaman Imam Bukhari. Nah, adapun yang sekarang perlu diperiksa tentu adalah pemahamannya terhadap konten yang diwariskan itu, yaitu pemahaman terhadap hadisnya. Nah, dan ini bisa kita rujuk langsung kepada kitab-kitab syuruhat daripada hadis-hadisnya. Nah, jadi urgensi sanad itu zaman sekarang tidak seperti zaman dulu, Pak. Jadi kalau dulu memang diperiksa betul hadis ini dari Nabi sehingga dia levelnya itu sahih atau dhaif. Nah, kalau sekarang pemeriksaannya bukan pada sanadnya lagi, tapi pada pemahamannya, pemahaman terhadap hadisnya. Mungkin itu ringkasnya, Pak. Oke, jadi mungkin yang ditanyakan Nuno tadi lebih ke arah ilmu yang bersanad, ya, ilmu yang bersanad. Seperti misalnya di Ikhwanuna itu kan, oh ilmu saya sanadnya jelas, saya belajar pada kiai ini gitu ya, sehingga sanad ilmunya jelas. Nah, ini mungkin kalau di Muhammadiyah sanadnya itu kan based on literature, ya, pada literatur. Kalau literaturnya jelas, ya, yang dikaji adalah kitab-kitab yang jelas marojiknya, kemudian metodologinya juga benar, itu saya kira sanad yang modern lebih begitu. Ya. Jadi kalau yang lama memang sanadnya berdasarkan, oh saya belajar dari kiai ini belajar pada kiai ini belajar dari kiai ini, yang sampai akhirnya sampai kepada Rasulullah. Ya, itu sanad yang dimaksudkan, termasuk dalam qiraah Al-Qur'an itu ada qiraah yang bersanad dan lain sebagainya. Nah, ini kita berbeda, ya, kita berbeda. Sanad kita itu marojeknya itu mesti jelas. Yang kita pelajari itu adalah kitab-kitab yang jelas. Qur'annya jelas, hadisnya jelas, nah itu melebihi dari cara belajar yang bersanad, yang seperti Ustadz Ehsan sampaikan tadi. Anda kok bisa ngajar agama itu sanadnya belajar dari siapa? Ini kalau di Muhammadiyah jarang ditanyakan begitu. Tapi bagaimana pelajarannya kemudian diverifikasi yang disampaikan itu benar enggak, ada landasannya atau tidak. Nah, saya kira bagi kita Muhammadiyah cukuplah dengan cara yang seperti itu, ya Pak Ehsan. Jadi yang saya memang ada membela, ada bertanya begitu, karena pertanyaan saya kan yang tidak saya sampaikan kepada kawan-kawan kita, tetapi di dalam semiotika itu kan ada yang kita kenal dengan unlimited semiosis. Jadi kalau sudah dari A itu sudah ada
ada pemaknaan baru, lalu turun kepada orang berikutnya, keturunan berikutnya itu ada pemaknaan baru, bisa karena cara berpikir, bisa karena situasi, sehingga kalau panjang itu penambahan makna itu akan banyak sekali. Tetapi sepertinya kawan-kawan ada yang membela, itu orang-orang seperti itu dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Jadi, wah ini kalau sudah dijaga oleh Allah luar biasa. Gitu Ustadz. Jadi gondal gandul saya seperti itu. Metodologinya berbeda. Dan model sanad seperti itu biasanya juga ya mereka tidak pernah berpikir tentang bias yang tadi perkembangan ini. Baik, terima kasih Ustadz Agus Kaca, Ustadz Ridho. Baik, terima kasih Ustadz Ridho, Ihsanuddin dari PWM Kalbar telah memberikan pertanyaan yang menarik sepertinya berkaitannya dengan ilmu ya sanad tadi. Baik, kami persilakan kembali Bapak Ibu sekalian jika ingin memberikan tanggapan. Dari Palu ini Pak Amin, monggo silakan langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, takabbalallahu minna wa minkum. Ya Karim. Masya Allah, atas Mas Agus ini baru sempat ini bergabung. Soalnya dekat rumah ini selalu juga ada kegiatan rutin subuh Sabtu, jadi pulang dari masjid baru bisa gabung. Alhamdulillah. Menarik materi kita pada hari ini, materi aktivis, dan yang lebih menarik lagi ada pertanyaan tentang sanad ini. Nah ini saya cukup tertarik juga itu telah istilah sanad. Memang mungkin kita bisa mengakomodir istilah itu karena memang tradisi ulama-ulama dulu yang mumpuni itu memang sistemnya sanad itu. Ya mungkin ada bahasa lain istilah belajar ilmu yang mendalam itu melalui talaqi, bertemu langsung. Itu ada kesan tersendiri dalam pembentukan karakter seseorang ketika orang bertemu dengan guru. Jadi saya pasti kita yang ikut pada pagi hari ini kesannya berbeda ketika kita membaca bukunya Ustaz Agus dengan langsung mendengar langsung penjelasannya. Itu sebenarnya yang harus diambil kesan talaki itu. Betapa kita terkesan dengan kisah-kisah Pak Air Fahrudi, tetapi orang yang bertemu langsung mendengarkan tentu lebih terkesan lagi. Seperti itu. Jadi mungkin kita cari istilah lain itu sanad itu ada punya kesan tersendiri. Tapi memang sanad ini tidak boleh menjadi standar untuk hari ini. Tidak boleh menjadi standar. Kita harus kembali ya berbasis literatur tadi. Yang marajik kita itu harus jelas apa alasannya. Tapi kesan talaki bertemu sanad itu saya kira sesuatu yang perlu kita apresiasi. Kalau memang kita mampu ada menemukan innamal a'malu binniyat, kalau kita bisa mampu menemukan sanad sampai ke Ibnu Umar Ibnu Khattab, luar biasa itu. Kita bisa menghafal seluruh sanad itu tanpa itu. Tapi tidak boleh kita menjadi standar itu. Jelas hadisnya tidak ini. Tapi itu ada kesan ya. Jadi beban kesan positif dari segi berguru, akan berguru. Karena tidak bisa dipungkiri ulama-ulama terdahulu itu, dan saya kira termasuk Pak Kiai kita pendiri Muhammadiyah Kiai Dahlan itu mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu, pemahaman yang mendalam tentang agama ini melalui guru seperti itu. Nah, sekarang apakah kesan guru itu dengan berbagai media yang ada sekarang itu yang mana yang lebih apa sudah bisa beralih? Dia beralih. Saya secara pribadi saya punya kesan tersendiri kalau mendengarkan langsung Ustaz Agus.
Itu membaca bukunya mungkin paling di bawah. Mendengarkan secara online meningkat. Tapi lebih kesan lagi kalau bertatap muka langsung ketika datang ke Palu. Itu lebih terkesan lagi talaki seperti itu. Nah, kira-kira peralihan istilah sanad itu ya, sanad dalam tanda kutip ya. Jadi kita ambil saja itu istilah sanad itu maksudnya saya dengar langsung dari Ustaz Agus Sukaca. Itu namanya sanad juga seperti itu. Jadi pentingnya ada sanad-sanad yang perlu karena ketika kita umpama berkhutbah, ketika menyebut nama-nama tokoh itu kan itu ada kesan sendiri kepada para jamaah. Ya menurut ketua pimpinan pusat saya dengar langsung, kan begitu kan. Menurut Profesor Habibie kan begitu. Menurut aku itu biasa di jamaah itu terkesan, dia dengar langsung seperti itu. Jadi mungkin Pak Ihsan, jadi mungkin kita bisa mengalihkan itu istilah sanad itu. Jadi sanad ya bukan berarti sanad sampai kepada Nabi itu menjadi rujukan karena ya tentu banyak yang perlu diselidiki lagi ini kualitas sanadnya ini gimana seperti itu. Tetap rujukannya kepada tapi pesan bahwa kita mau mendengar langsung dengan guru, saya kira masih perlu dikatakan karena begini, mungkin salah satu ciri-ciri kita di Muhammadiyah ini kadang-kala mengikuti kajian-kajian itu ya karena rata-rata karena mungkin menganggap modern apa semuanya, banyak warga yang masih lebih percaya diri, lebih semangat kalau membaca buku-buku ketika daripada menghadiri majelis-majelis. Nah, kalau gitu. Nah, menghadiri majelis itulah namanya talaqi, mendengar langsung. Nah, jadi mendengar langsung. Nah, kira-kira di mana? Kira-kira bisa dikomentari lebih lanjut, Agus, itu mengenai kesan pembelajaran seperti itu. Pembelajaran melalui talaqi, bahasa lain daripada sanad, atau membaca referensi, atau bagaimana? Saya kira begitu komentar pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz Agus. Ya, saya kira luar biasa ini dari Ustadz Amin. Ustadz Amin itu Sekretaris PWM Sulawesi Tengah. Ustadz Amin Prakasi. Ya. Nah, itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu menggeser sistem sanad yang sifatnya individual menjadi sehingga kalau dia lulus madrasah mu'alimin itu dengan mendapatkan ijazah madrasah mu'alimin ya, itu dia sebenarnya sudah bersanad gitu ya, sudah bersanad, tetapi sanadnya based on system. Berbeda dengan kalau kita belajar pada kiai. Nah, misalnya oleh kiai ini saya sudah diberikan pernyataan, oh ini sudah belajar dan sudah lulus, berarti saya bersanad pada kiai itu. Nah, saya kira ini salah satu perubahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya. Sistem sanad yang based pada individu ya, itu kemudian based on system. Sehingga di Muhammadiyah misalnya sudah mendapatkan ijazah tarbiyah ya, S1 tarbiyah misalnya, dia sebenarnya sudah bersanad, tetapi sanadnya adalah sanad sistem. Nah, sebenarnya istilah sanad yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan tadi kan banyak berkembang untuk belajar Quran ya. Quran, oh ini ustadznya bersanad loh ke ini, artinya Qurannya ini dia ada riwayat sanadnya sampai kepada tertentu gitu ya. Ini yang jadi. Saya kira saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Amin ya. Ini kita bertemu talaki itu penting ya, untuk kajian-kajian tertentu talaki itu penting. Tetapi ada metode lain yang juga mesti kita combine ya. Kalau kita nggak mungkin ketemu dengan yang punya ilmu, kita bisa baca bukunya. Bukunya bisa diajarkan lewat sebuah sistem. Nah, dengan standar-standar tertentu, nanti dianggap dia telah menguasai ilmu tertentu. Seperti misalnya, saya belajar ilmu kedokteran, itu sanadnya itu institusi bersanad dengan ijazah dari Fakultas Kedokteran UGM. Nah, kita nggak tahu sanadnya sampai Ibu Sina seperti apa, tidak tahu gitu ya. Tapi itu yang memberikan. Nah, saya kira ini sesuatu yang menarik. Intinya adalah bahwa ilmu itu harus terverifikasi
kebenarannya. Jadi ketika kita menguasai sebuah ilmu harus ada lembaga yang memverifikasi. Sanad tadi adalah lembaga atau personal yang memverifikasi. Nah, kita yang punya ijazah ini juga sebenarnya bersanad secara secara sistem. Mungkin itu ya komentar saya, Ustadz Amin ya. Talaki penting ya, talaki penting, apalagi kalau kita bisa belajar kepada yang punya sumber ilmu, wah itu sesuatu hal yang sangat penting. Tetapi ini jangan menjadi satu-satunya metode, karena kalau menjadi satu-satunya metode itu nanti pengembangan ilmu akan lambat sekali. Ya, jadi kita kembangkan juga dengan yang lain-lain. Saya kira demikian. Ya. Baik, terima kasih luar biasa Agus telah memberikan tanggapan dari apa yang telah ditanyakan ataupun yang disampaikan oleh Pak Amin dan juga Pak Ihsan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami masih memiliki banyak waktu untuk berdiskusi atau memberikan tanggapan. Kami persilakan jika ada yang memberikan tanggapan kembali. Atau ini Ustazah Rahma mungkin ingin memberikan tanggapan juga berkenaan dengan sanad mempelajari Al-Quran. Mungkin Ustazah Rahma ada. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Pak Ihwat lagi bersama Bayi. Tapi saya izin menjawab terkait sanad dan menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridho. Jadi sebenarnya sanad ini dipopulerkan pertama kali oleh para ulama hadis ya. Kenapa oleh para ulama hadis? Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak itu juga seorang muhadits. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, setiap orang akan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Ulama lain juga mengatakan di zaman yang sama, al-isnad minad din. Sanad itu dari agama, bagian daripada agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah kalian baik-baik dari siapa kalian mengambil sanad kalian. Maksudnya apa? Karena di saat itu adalah zaman fitnah, maka ilmu yang didapatkan baik itu hadis ataupun dari yang lain itu harus pasti dari ilmu mana atau dari siapa kita mendapatkannya. Nah, makanya sanad ini menjadi keistimewaan agama Islam daripada agama lain. Karena Islam yang pada saat ini sampai detik ini Al-Qur'an terjaga mana hadis dhaif, mana. Jadi sebenarnya secara bahasa ataupun secara istilah sanad itu pada akhirnya lahir di zaman sekarang itu dalam bentuk ijazah ya, mirip-mirip ijazah tapi tak sama. Artinya apa yang disampaikan Pak Agus tadi, jadi legalitas ilmu kita itu diambil dari siapa, sumbernya dari mana, itu dibuktikan dengan sanad. Kalau sekarang mungkin kalau di kampus itu ada ijazah, ada apa. Nah, dulu itu bentuknya adalah sanad. Jadi misalnya saya mengambil ilmu MBBA ini dari guru siapa sampai bertemu ke penulisnya siapa. Nah, itu sebenarnya urgensi sanad. Nah, sanad ini menjadi penting dalam agama Islam karena yaitu pada akhirnya menjadi ciri khas yang membedakan Islam dari agama lain. Agama lain kenapa tidak kekal banyak perubahan karena dalam mengambil ilmunya tidak ada sanadnya. Jadi ngambil dari mana saja sehingga tercampur dengan khurafat, kemudian Israiliyat atau mungkin misalnya di agama Kristen kan ya, Injil terjadi banyak perubahan itu karena tidak ada sanadnya. Di agama manapun silahkan cari saja, tidak akan ada sanad dalam pencarian ilmunya. Nah, kecuali agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Agus dan Pak Iwan. Terima kasih Saudara Rahma atas penjelasannya yang menarik tadi. Jika dalam konteks hari ini mungkin kalau dalam dunia akademik ketika menulis jurnal kan gitu, kita juga harus ada mengutip dari mana misalnya itu ya, artinya referensi yang kita sampaikan itu ya harus terverifikasi, kurang lebih seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kami Pak Konit ini akan memberikan tanggapan, monggo silakan. Mangga Pak Konit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Agus, semua hadirin yang saya hormati. Mohon maaf tadi masih di rumah, ini sudah jalan. Jadi
saya sedikit aja. Pertama tadi sanad itu kalau bahasa sekarang mungkin ya pentingnya sanad itu untuk menentukan originalitas ya kalau dalam bahasa sekarang itu. Jadi kalau kita mengutip itu betul nggak itu pendapat siapa gitu kan? Itu perlu sanad. Gitu. Nah, jadi kalau mengatakan dari Rasulullah itu harus cek betul sanadnya, gitu. Kalau mengucapkan pendapat tabiin siapa itu harus jelas. Nah, itu pentingnya sanad itu untuk membuktikan originalitasnya, gitu kan. Bukan untuk mengukur maknanya. Kalau makna itu kita perlu melakukan sebuah pembacaan yang kritis ya dalam bahasa sekarang itu. Jadi makna itu sebagaimana tadi yang ahli semiotik itu selalu lahir dalam sebuah dibidani oleh sistem budaya ya, yang ada pada zamannya. Jadi kalau makna itu memang harus dikritik. Apakah makna itu lahir pada zaman itu karena apa gitu kan? Mesti ada sesuatu yang bersifat ad hoc gitu kan dalam makna itu. Dikarenakan ada asbab nuzul atau asbab wurud yang melatar belakangi seseorang itu memaknai itu gitu kan. Nah, saya setuju kalau berkaitan dengan sanad-sanad sekarang itu untuk hadis-hadis sekarang sudah terkodifikasikan, tinggal kita merujuk. Oh, ini dari kitab Sahih Bukhari, ini dari kitab apa, yang otoritasnya itu sudah secara keilmuan bisa dipercaya gitu kan. Dan saya kira majelis tarjih itu sangat ketat di dalam hal itu ya. Nah, tetapi ada beberapa keilmuan yang memang terkait dengan sanad itu tradisinya sangat ketat, seperti misalnya ilmu qiraah ya. Ilmu qiraah itu berbeda dengan ilmu tafsir ya. Kalau tafsir sudah pemaknaan. Kalau qiraah itu ada qiraah sab'ah itu kan itu memang berdasarkan sanad, periwayatan yang boleh jadi itu belum dilakukan kritik sanad kelihatannya itu. Kalau mau dikritik sanad itu boleh jadi itu oleh para ahli kritik sanad ya, itu perlu saya kira. Banyak apalagi misalnya di dalam kitab tasawuf ya, tradisi sufi itu sanad itu berbeda lagi istilahnya. Jadi kalau dalam tasawuf ya, kalau disebut sanad itu bukan karena jadi seorang syekh itu bisa dikatakan langsung bertemu dengan Nabi, itu sanadnya langsung gitu. Dalam tradisi tasawuf, tradisi tarekat itu seperti itu. Jadi perspektifnya itu berbeda. Nah, kelihatannya ilmu hadis itu berkaitan dengan sanad, kalau di tarekat itu dan tasawuf itu tidak berlaku kelihatannya gitu. Karena bagi mereka sanad itu bisa langsung syekh itu menerima itu mimpi ya, bertemu dengan Nabi. Jadi kalau di kalangan tarekat tuh misalnya salat kepada Nabi itu kan wah banyak sekali itu redaksinya, dan mereka itu mengakui kami langsung mendapatkan itu dari Nabi gitu. Jadi sanadnya langsung gitu. Jadi sanad-sanad yang dalam tradisi hadis itu sepertinya tidak berlaku pada mereka itu. Karena tradisi keruhaniannya mereka gitu kan. Nah, ini saya kira kalau dalam perspektif pemikiran keislaman Muhammadiyah, karena kita itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memang saya kira itu harus direkonstruksi gitu kan. Karena pada akhirnya semua pemikiran Islam itu kalau tidak kembali ke situ akan terjadi tadi itu hurufat dan lain sebagainya ya gitu. Nah, ini saya membaca tafsir-tafsir Al-Quran ya, pembacaan itu memang tafsir sufi, tafsir tarekat itu berbeda-beda, dan itu sangat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi mereka, termasuk misalnya tafsir Syi'i misalnya. Nah, ini kalau kita tidak kritis kembali kepada keilmuan yang metodologis, otoritatif, itu memang berat sekali. Nah, saya punya harapan besar di Muhammadiyah itu karena punya tradisi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan metodologi yang ketat. Ini seperti yang direpresentasikan dalam majelis tarjih.
Nah, ini saya kira seperti itu. Jadi sekali lagi mengenai sanad itu memang dalam kondisi sekarang ada yang memang tidak perlu, tinggal kita kembali kepada kitab-kitab otoritatif, tetapi tadi itu di kalangan masyarakat dan tradisi keilmuan tertentu ada memang perspektif yang berbeda. Nah ini saya kira dimensi toleransi dan keluasan kearifan ini perlu diperluas sehingga komunikasi keumatan menjadi tetap cantik gitu ya, gitu. Itu aja dulu mungkin Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Konit dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kemudian selanjutnya Ustaz Agus, karena waktu juga sudah menunjukkan 3:03 waktu Indonesia Barat, sekaligus penutup pada pagi hari ini. Monggo Ustaz Agus. Baik, saya kira ini semakin memperkaya wawasan kita tentang Al-Quran dan bagaimana kita mesti belajar. Yang penting menurut saya adalah kita mulai bersungguh-sungguh masuk belajar ya. Nanti kita pelan-pelan pasti akan ketemu formula yang paling pas ya. Jadi yang penting kita sudah mulai bergerak, dan meskipun sedikit, tetapi yang sedikit itu mesti menginspirasi dari perilaku kita. Mulai sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, jadi banyak, sehingga seluruh totalitas hidup kita adalah hidup yang didasari oleh Al-Quran. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Agus Reja. Terima kasih banyak Ustaz Agus, Ustaz yang lain, Prof. Ahmad Konit. Mari sama-sama kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Terima kasih Ustadz Agus Sukada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.